Seorang berhutang pada bank, salah satu bank untuk PNS. Ketika permintaan hutangnya sudah turun di tangannya, namun qadarullah beliau meninggal dan ada perjanjian sebelumnya antara beliau dengan bank. Jika si peminjam meninggal maka hutangnya dianggap lunas. Apakah pada hukum atau di hadapan Allah beliau hutangnya dianggap lunas atau menjadi tanggungan keluarga ahli warisnya? Tentu kalau pemilik piutang sudah memaafkan, ya sudah. Terlepas dari bank, individu A dan B. A meminjamkan uang kepada si B dengan perkataan dari si A, kalau kamu meninggal sebelum lunas, saya anggap sudah selesai. Kata si A, selesai. Si B meninggal berarti sudah tidak ada utang. Sama aja kalau ditarik ke bank ini. Terlepas daripada kita bicara masalah bank itu riba atau tidak ya. Saya mau bertanya, manakah yang membuat orang kafir tidak beriman kepada Allah? Karena Allah telah menutup hati mereka atau mereka menutup hati mereka. Jadi awalnya mereka menutup hati mereka, awalnya dari mereka itu. Setelah mereka membangkang, Allah sudah tahu ditutup sekalian hatinya. Kita lihat contoh kasus kaum Nabi Lut. Ya. Kaum Nabi Lut itu mereka berbuat homoseksual, didakwain terus oleh Nabi Lut, nggak boleh, haram, nggak mau dengar. Tetap berbuat sampai Allah utus 2 malaikat khusus untuk menyiksa mereka. Waktu malaikat itu pun datang dalam poster manusia, mereka masih mau menghomoi malaikat. Masih mau tuh, ganggu. Kata Nabi Lut, ini tamu saya, malu kalian. Enggak, Lut kau tahu apa yang kami mau. Kata Nabi Lut, nikahi anak-anak saya punya anak perempuan nih. Enggak mau, kau tahu apa yang kami mau. Mau tetap homoseksual. Apa kata para malaikat? Wahai Lut, kami utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan pernah bisa menjangkau kami. Dan ini ya sudah datang perintah Tuhanmu untuk menghancurkan mereka. Enggak usah khawatir. Dalam 3 hari ini mereka akan merasakan kenikmatan yang mereka sudah rasakan dunia dari makan, minum, tidur dan segalanya bercanda. Tapi setelah itu akan datang azab Allah. Kau akan keluar dengan keluargamu kecuali istrimu yang akan juga kena azab, gitu kan? Jadi di sini penyampaian yang disampaikan oleh ya, tadi Nabi Lut alaihissalam mendakwai mereka sampai akhirnya mereka menolak. Datanglah para malaikat, karena mereka sudah menolak, mereka tetap mengotot dengan itu, maka Allah akhirnya tutup hati mereka. Selama 3 hari itu sudah nggak bisa bertobat. Memang udah nggak ada lagi yang mau bertobat. Fir'aun begitu juga kan tadi kisahnya. Pada saat memang dia sudah tetap ngotot, ya sudah Allah sekalian. Jadi bermula dari dia. Apakah sah sholatnya jika sesudah mandi tidak berwudu? Karena ada yang bilang mandi itu dihitung bersuci, dan apakah ada hadisnya tentang hal tersebut? Ini ada ijtihad ya, upaya sebagian ulama dalam fikih mengatakan kalau seseorang itu mandi dan pada saat mandi dia memang menjama seluruh anggota wudunya dan dia niatkan sekalian wudu, maka sudah tidak perlu berwudu lagi. Ini pendapat. Tapi sebagian lagi, dan Allahu alam, saya pribadi, saya bicara selalu pribadi di majelis saya pribadi lebih cenderung dengan wudu lagi. Saya pribadi, karena memang ini ijtihad, tidak mengikuti dalil, tidak ada dalil khusus masalah itu. Justru yang kita tidak pernah temukan dalil bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara mandi sama wudu. Artinya setelah mandi nggak wudu lagi. Seperti contoh misalnya kasus mandi junub. Mandi junub itu kan mandi ya, tapi ada wudunya tuh. Ada wudu dalam mandi itu, gitu kan? Dan ulama hadis sepakat mengatakan lebih afdal seseorang, walaupun tadi kan mandi junub cuci telapak tangan 3 kali, cuci wajah 3 kali, mencuci kemaluan 3 sampai bersih, wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan jari-jari lalu menjama bagian sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu menyiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian menyiram seluruh tubuh, gitu kan? Sudah ada wudunya nih. Kata sebagian besar ulama hadis, setelah dia mandi junub pun tetap lebih afdal dia wudu lagi untuk sholat. Karena itu tadi wudunya wudu mandi. Jadi yang kita temukan malah dalilnya ada wudu pada saat mandi itu. Maka pendapat yang mengatakan dianggap sudah tidak ada masalah, dia sudah wudu, ya itu pendapat. Tapi dalil khusus yang menyebutkan kalau sudah mandi tidak perlu wudu lagi ini tidak pernah ada gitu. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Seorang akhwat memakai cadar, apakah sah sholatnya karena hidungnya tidak menyentuh bumi karena terhalang oleh cadarnya? Gak ada masalah, gak ada masalah insya Allah. Karena memang ini pendapat ya, ulama mengatakan hidung yang dilapis dengan kain, kalau orang itu sakit kah atau wanita itu bercadar karena takut fitnah kalau terlihat,
Maka itu dianggap memang hal yang tidak menghalangi antara hidung dia dengan, dianggap cadarnya itu seperti sejadahnya, gitu. Seperti sejadahnya. Sebenarnya seperti itu ya. Maka itu dianggap tidak ada masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Dan lebih baik kalau seorang muslimah sholat cadarnya dibuka. Itu lebih baik. Karena memang sunnah Nabi SAW pada saat sholat wanita membuka wajah dan telapak tangannya kan gitu. Itu yang ada dalam hadis. Apa benar Ustaz ada Nabi yang mempunyai istri sampai 99? Ada. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada. Bahkan dalam hadis Bukhari itu disebutkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam berkata, malam ini saya akan mengelilingi, gitu kan, mengelilingi 99 istri saya, gitu kan. Allahu a'lam yang dimaksud ini apakah istri semua atau ada selirnya, karena ini kan Nabi Sulaiman punya hukum tersendiri, bukan seperti hukum kita ya. Kemudian dia bilang, saya akan menggauli semuanya dalam satu malam dan semuanya akan melahirkan seorang mujahid. Tapi Sulaiman alaihissalam waktu itu tidak menyebutkan insya Allah, kata Nabi SAW. Maka akhirnya tidak melahirkan kecuali satu orang saja. Tidak hamil kecuali satu orang saja. Kalau Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, maka Allah akan kabulkan. Maka Allah akan kabulkan. Jadi ada itu memang. Itu hadis Bukhari. Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Umumnya ulama mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu, gitu kan. Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu, subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca, ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah SWT. Wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya. Wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan. Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok, karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua, maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih, seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada anda tentang masalah khilaf ulama, itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdalnya menggunakan jari, ini terus kita biasakan gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu, karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Kalau memang bid'ah, kenapa di Mekah dari Madinah banyak sekali dijual tasbih? Terus tujuan mereka jual tasbih untuk digunakan sebagai alat apa? Bukankah tolong-menolong dalam keburukan dilarang? Tenang akhi, jangan vonis. Ini luar biasa, ini bertubi-tubi. Tenang saja ya. Sudah saya jelaskan. Bagaimana hukum mengambil uang panjar dengan kesepakatan di awal apabila pihak pembeli yang membatalkan jual beli, apa termasuk riba? Setahu saya nggak boleh. Gitu kan? Tidak boleh sama sekali, kecuali dalam satu keadaan yang saya tahu. Misal kita mau beli mobil, dikasih uang panjar 2 juta, gitu kan? Ini tanda jadi ya,
Hukumnya boleh secara agama. Ini saya kasih tanda jari. Tapi tanda jari itu nggak boleh hangus kalau ya batal. Kecuali satu keadaan kata ulama. Pada saat diberikan uang 2 juta itu, memang produk itu lagi ditunggu oleh orang lain dan dia sengaja menahan. Enggak, saya pasti beli deh, gitu kan? Saya pasti beli, maka saya kasih uang panjar ini. Dalam keadaan seperti ini berarti si pembeli, si penjual telah dirugikan, gitu kan? Mesti dia sudah dapat untung tadi. Sudah dapat untung kalau dia lepas sama pembeli yang lain. Tapi karena ini nahan dan dia membatalkan sepihak, maka dia boleh mengambil panjar itu. Itu satu keadaan kalau memang dia terugikan. Tapi kalau enggak, artinya produk itu batal sama orang ini, bisa dijual sama siapa saja, ya enggak perlu. Itu masuk dalam gharar. Nanti mengambil uang yang bukan haknya. Ini masalah parade sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana adab mengucapkan salam kepada non-muslim sudah saya jelaskan tadi. Jadi jangan memulai ya. Enggak boleh memulai memberikan salam pada orang non-muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, jangan kalian memulai memberikan salam kepada ahli kitab. Kalau ahli kitab saja yang punya kitab dari Allah, Taurat dan Injil, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, enggak boleh kita mulai salam, apalagi orang yang bukan ahli kitab, lebih pantas untuk tidak diberikan salam. Jangan memulainya. Tapi kalau mereka berikan salam boleh kita jawab. Tapi tadi kalau salam kita ya assalamualaikum, kita mengatakan waalaikum. Tapi kalau dia bilang selamat pagi, boleh dijawab dengan selamat pagi juga, nggak masalah. Tapi kita dilarang untuk memulainya. Apakah adab majlis yang Ustaz jelaskan tadi juga berlaku untuk di dalam kelas? Ya setahu saya iya. Setahu saya iya. Sama saja semua majlis, bukan cuma kelas. Tadi kan saya kasih contoh dalam majelis ilmu, kelas, lagi duduk kumpul-kumpul sama teman-teman, ya semua, dari sama keluarga berlaku sama. Apa hukumnya bekerja di BPJS ketenaga kerjaan yang telah difatwakan MUI tidak sesuai dengan syariat? Alhamdulillah fatwa MUI sudah keluar. Dan sebelum MUI keluarkan fatwa, saya sudah sampaikan di majelis saya secara khusus. Saya bilang itu tidak boleh. Itu kan dari awal saya sudah bilang. Cari tempat sumber yang lain, akhi dan ukhti. Ajal kalau datang antum akan menyesal kalau ada sedikit saja unsur yang haram. Hati-hati, gitu kan? Jadi usahakan semaksimal mungkin jangan siapin musuh hari kiamat dan jangan beratkan timbangan dosa antum hari kiamat. Minimal dengan syubhat, jangan. Selamatkan diri dari itu semaksimal mungkin. Makin kita selamatkan diri kita makin bagus. Kata Nabi SAW, halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada yang haram, pada yang syubhat, samar-samar nih, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Ini jawabannya. Sama, syubhat sama haram sama. Seperti pengembala kambing yang membawa dombanya di padang rumput yang rumput-rumputnya lebih tinggi daripada kambing-kambing atau domba-dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang diambil oleh serigala. Jadi dia tidak tahu yang mana nih penghasilannya yang halal, yang mana yang boleh atau tidak. Jerumus dirinya pada yang haram. Kenapa? Ada namanya muru'ah, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, boleh kita sembarangan. Saya sudah pernah ceritakan Sufyan ats-Tsauri. Saya ulangi sebentar, mungkin 1 menit saja. Bagaimana Sufyan ats-Tsauri yang terkenal dengan sajjad, yang dahinya sampai hitam, terkenal luar biasa dengan ibadahnya, dipaksa oleh khalifah untuk jadi hakim, dia nggak mau, tolak, nggak mau. Jadi hakim, digiurkan, gaji besar, dapat istana, dapat fasilitas, kereta kencana waktu itu. Kalau kita mungkin sekarang mobil yang paling mewah, tetap nggak mau. Dia takut nanti masuk neraka. Dia takut salah fatwa, salah hukum, dituntut hari kiamat, nggak mau ada musuh. Sama khalifah dipaksa, harus jadi hakim, tangkap kalau nggak mau. Sebenarnya saudara lari nih, lari dari Mekah, orang Mekah lari terus. Zaman dulu orang tidak tahu mukanya karena tidak ada foto, tidak ada media kayak sekarang. Jadi orang nggak kenal siapa dia jalan aja sampai. Jadi kalau ini Jazirah Arab misalnya, di atas ini negeri Syam, Madinah dulu, kemudian Mekah, kemudian negeri Yaman di bawah, di daerah selatannya Jazirah Arab. Di bawahnya lagi selatannya itu Indonesia, ada Asia Tenggara ya. Jadi di bawah sekali itu adalah Yaman. Dia jalan kaki dari Mekah terus sampai ke Yaman. Tiba di Yaman, gak ada orang yang kenal dia, cuma Sufyan ats-Tsauri terkenal namanya nih. Maka dia pun jalan. Masuk, dia lihat ada kebun kurma, dia melamarkan diri untuk jadi pegawai. Saya mau kerja. Saya datang dari Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Baiklah, kata pemilik kebun, kamu nih siapa? Dia bilang, saya Abdullah
Dia tidak bilang namanya siapa, karena ditanya, kamu ini siapa? Bukan ditanya siapa namamu ya. Jadi kepekaan ulama di sini dalam menangkap pertanyaan dan menjawab itu luar biasa gitu. Jadi beliau tidak bohong di sini. Pada saat dikatakan kamu ini siapa, bukan ditanya siapa namamu. Dia bilang saya Abdullah, hamba Allah. Pemilik kebun memahami namanya Abdullah. Padahal dia bukan tanya nama di sini kan. Bekerjalah di situ 3 bulan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau bekerja 3 bulan, ngangkat ini, bekerja seperti itu, jadi pekerja gitu. Satu waktu dipanggil setelah 3 bulan kerja oleh pemilik kebun, kesini kamu. Wahai Abdullah, datang dia. Saya mau tanya, apa perbedaan antara kurma kalian di Hijaz dengan kurma kami di Yaman? Apa bedanya kurma kalian sama kami? Rasanya bagaimana? Apa kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah? Saya tidak tahu Tuan. Ditanya sama, kenapa kau tidak tahu? Dia bilang karena saya belum pernah merasakan kurma kalian. Saya belum pernah tahu nih kurma Yaman bagaimana rasanya. Terus yang punya kebun sambil kayak sedikit ngolok bilang, kamu kerja 3 bulan di tempat saya, turunkan, naikkan, milih-milih kurma, 1 butir kau tidak pernah makan? Kata Sufyan ats-Tsauri, demi Allah tidak pernah. Yang punya kebun bilang, bayangkan ya, kerja 3 bulan, ngangkat-ngangkat tiap hari, nggak pernah masuk di mulutnya, nggak berani, takut masuk haram nih. Padahal pegawai di situ. Antum ini yang kerja di toko sudah berapa banyak makan kuenya toko nih. Incipin dikit, tapi lama-lama jadi 30 biji juga gitu. Maka yang terjadi, Sufyan rahimahullah mengatakan, demi Allah saya nggak pernah tahu. Orang ini sambil ngolok dia bilang, apakah kamu mau mencontohi waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya gitu. Udah, Sufyan ats-Tsauri diam aja, kembali kerja. Ini yang punya kebun ke kebun sebelahnya, ketemu sama temannya, lalu dia bilang, ada pegawai saya lucu tuh. Kenapa? Dia waktu saya tanya perbedaan, dia dari Hijaz, perbedaan antara kurma mereka di Hijaz sama kurma kami di Yaman, kurma kita di Yaman, dia bilang dia tidak tahu, karena dia tidak pernah incipin 1 butir kurma pun di kebun saya, padahal 3 bulan bekerja. Nah, satu hal yang tidak masuk di akal. Temannya ini jeli. Waktu itu khalifah keluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati dapat 1 peti emas. Hidup atau mati. Ini luar biasa. Orang lagi berebut mengejar dia nih. Teman yang punya kebun tadi ini bilang, bagaimana ciri-cirinya pegawaimu itu? Oh, cirinya begini, begini, begini. Kebetulan dia tahu, dia bilang, itu dia Sufyan ats-Tsauri. Tangkap cepat, kita dapat 1 peti emas. Mereka pergi ke kebun sana, ternyata sudah tidak ada. Sufyan ats-Tsauri sudah pergi. Tahu nih masalahnya, sudah pergi. Mereka pun akhirnya kembali ke Mekah. Waktu kembali ke Mekah, Sufyan ats-Tsauri punya julukan ulamanya, alimnya para ulama. Jadi ulama-ulama itu belajar dari beliau karena ilmunya luar biasa. Begitu masuk, ulama-ulama Mekah semua nyambut, mengatakan selamat datang, tapi mereka semua khawatir. Wahai Sufyan, ini bahaya nih, khalifah akan tangkap kamu. Kamu hidup atau mati ini dikejar. Dia bilang, saya sekarang bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi sudah nggak ada masalah. Temannya menceritakan, mengatakan Sufyan ats-Tsauri ini terkenal dengan sajjad, suka sujud, dahinya hitam. Dia kalau sujud tidak diangkat sampai hajatnya selesai. Sampai dikatakan di sini dalam kisah ini, temannya bilang, saya pernah tawaf 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali tawaf. Sufyan ats-Tsauri waktu tawaf pertama saya dia sujud, tidak angkat kepalanya. Sampai 7 kali saya tawaf masih di sujud pertama, nggak diangkat. Berdoa sama Allah SWT. Luar biasa orangnya, ibadahnya gitu. Waktu khalifah dengar, dia datang, Sufyan ats-Tsauri sudah ada di Mekah, maka khalifah dengan emosi mengatakan, saya mau tangkap sendiri dengan tangan saya tuh. Sufyan ats-Tsauri waktu mendengar berita tersebut, datang ke dekat Ka'bah, lalu dia memegang talihnya Ka'bah waktu itu, dikatakan dalam kisah lalu berkata, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, jangan buat khalifah ini masuk ke Mekah. Subhanallah, begitu mau tiba di perbatasan Mekah, meninggal khalifah. Ajalnya datang, Allah alam, tapi mungkin doanya mustajab. Tapi saksi bahasan kita di sini apa? Bagaimana Sufyan ats-Tsauri menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan siapkan musuh hari kiamat, ikhwani, dan jangan memberatkan timbangan dosa antum. Berat untuk dihilangkan lagi itu susah. Maka selalu isi dengan amal-amal soleh. Pertanyaan terakhir, apakah ada dalilnya orang yang izin keluar dari majlis dengan angkat tangan? Allahu alam, saya tidak pernah temukan. Tapi insya Allah termasuk adab dan tata krama lah ya, mengangkat tangan. Saya tidak pernah tahu ada dalilnya. Adakah sunnah atau adab Islam bagi orang yang makan ketika mengunyahnya bersuara atau mengeluarkan suara? Saya juga tidak pernah temukan ini ya, apakah itu dilarang atau tidak. Dan kalau dalam bab-bab adab makan, memang tidak pernah disebutkan kalau Nabi SAW makan itu mengeluarkan suara. Itu tidak pernah.
Ya, ini yang lebih baik untuk tidak mengeluarkan suara, kecuali memang darurat sekali, mungkin kayak kerupuk memang akan mengeluarkan suara. Tapi kalau makan makanan yang lain, maka sebaiknya tidak mengeluarkan suara. Adakah adab ketika selesai dikumandangkan iqamah ada orang yang nyerobot dan menyelip di saf pertama atau saf depan? Itu boleh, asal memang masih ada celah kosong. Bahkan dianjurkan itu. Kata Nabi SAW, langkah yang terbaik di muka bumi yang paling afdal adalah langkah yang mengisi saf yang kosong. Berarti itu disuruh, memang dianjurkan. Bagi orang yang sedang ada di saf, ikhwah yang dan akhwat yang ada di saf, kita lihat ada celah dan ada orang yang masuk, kata Nabi SAW, bagi dia yang sudah ada di saf, ringankanlah pundak-pundak kalian untuk saudara kalian agar bisa masuk. Memang kita berikan. Tetapi ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai terlalu kecil sehingga sulit nanti untuk sujud, nanti mengganggu juga kehusyuan sholat. Jadi ini boleh, dalam agama dibolehkan. Apa hukumnya memakai peci ketika sholat? Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menutup kepala. Masuk ini agar menyisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk sholat. Artinya boleh tidak pakai topi juga. Tapi Nabi SAW seringkali menutup bagian kepalanya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah sangat pekah. Beliau memang mengatakan dalam madhabnya, kalau ada satu helai rambut yang menutupi dahi, maka salatnya tidak sah. Karena bagi beliau dahi ini harus betul-betul murni tersentuh di lantai. Tapi umumnya jumhur ulama di antara Imam Ahmad mengatakan tidak ada masalah kalau memang tidak disengaja. Allahu alam. Di masjid teman ana beberapa pekan yang lalu, khatib Jumatan terindikasi Syiah dari khutbahnya. Apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah meninggalkan sholat Jumatnya atau tetap meneruskan? Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan hukum sholat di belakang majhulul hal. Majhulul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad, atau memang orang yang sudah terindikasi akidahnya rusak, dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal ya. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup ya, kerjakan saja kembali, atau dianggap sah insya Allah. Mohon nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama nggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh. Dengarin. Di HP sekarang nggak usah pakai Walkman. Di HP kalau zaman dulu orang masih bawa tape recorder, ini nggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat. Ini itu. Lagi dagang. Apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan, anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan. Jadi masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh. Baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah, itu juga mendengarkan, jadi mereka sambil kerja mereka dengar. Manfaat ilmu, harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Nggak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, nggak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian, 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh atau teman-teman da'i yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal soleh. Jadi jangan lewatkan.
Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Sekali lagi, dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin, kan tadi sudah pengajian ustadz. Ndak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dangdut, gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi, gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu. Apabila kita masuk atau mengikuti suatu majelis, namun dalam pembahasannya menyinggung dan menyakiti intelijensi atau perasaan dari si penimba ilmu, bagaimana adabnya? Tergantung ya, antum juga jangan terlalu sensitif. Kan itu. Jangan ustadznya lagi bahas masalah riba, wah ini ustadz nyorotin saya nih. Padahal tidak dikenal, antum tidak dikenal. Jangan sampai tadi tersinggung nih gara-gara saya bahas riba nih. Antum jangan terlalu sensitif gitu kan. Ada di pengajian orang baru cerai, ustadznya belum bicara masalah cerai itu begini, wah ini ustadz tahu saya. Dari mana gini, nggak ada yang ngerti. Kan gitu. Ini jangan sensitif. Kalau memang dia sengaja, insya Allah setahu saya kalau dai itu mengikuti sunnah Nabi nggak mungkin. Saya rasa jauh, kecuali dia bukan penuntut ilmu ya. Dia tahu ada yang hadir lalu disinggung-singgung, itu nggak mungkin. Nabi SAW, kami ini tahu adabnya. Kalau sedang menegur seseorang, Nabi SAW ajarkan kepada kami, kiai kami, guru kami, Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya beliau kalau mau menegur orang tidak menyebutkan nama, cuma mengatakan kenapa ya ada orang seperti ini. Tapi Nabi pernah menyinggung dalam majelis tuh, karena pernah ada pengumpul zakatnya Nabi SAW, ada namanya seorang sahabat, tapi Nabi, dan dia bilang kebetulan habis mengumpul zakat, dia datang ke Masjid Nabawi lalu dia bilang, nih zakat kalian yang sudah saya kumpulin, ini bagian saya nih. Artinya ini saya dapat nih dikasih orang. Lalu Nabi SAW naik langsung ke mimbar. Orang itu masih duduk di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulin zakat, dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau memang betul dia punya bagian, semestinya dia tidak usah bertugas mengumpulin zakat. Duduk di rumahnya zakatnya akan datang kok. Jadi artinya tidak boleh perbuatan seperti ini, gitu kan? Tidak ada ceritanya mau terima bayaran gara-gara ngumpulin zakat, lalu dipisahin dari uang yang tadinya berkumpul, itu nggak mungkin. Hanya memunculkan kecurigaan dan segalanya gitu. Jadi di sini Nabi SAW ajarin boleh menyinggung tapi tidak menyebutkan nama, gitu kan? Tapi insya Allah setahu saya ya umumnya kalau ada pertanyaan atau ada antum hadir majelis ilmu jangan terlalu sensitif. Insya Allah tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung atau menyakiti. Kalau betul-betul ustadz itu tuh selalu kalau antum hadir taunya nyinggung si fulan, apalagi nyebut namanya orang, saya sarankan jangan hadir. Udah ganti ustadznya udah. Nggak perlu, karena akan bermasalah, akan ada masalah, akan muskilah di situ nanti. Karena dia akan terus-menerus menjadikan itu sebagai perilakunya. Ada memang sebagian orang begitu, subhanallah. Mungkin tidak bertakwa sama Allah, dia sering anggap itu nggak apa-apa, sering selalu menyalah-nyalahkan orang. Dan ini konsepnya tidak benar. Allahu a'lam. Menurut saya ini lebih baik jangan ada lah, ya jangan ada. Termasuk juga sekalian saya ingatkan teman-teman kalau hadir di sebuah majelis, yang majelis itu dari awal pertemuan sampai akhir mungkin ilmunya cuma 10%, sisanya cuma nyalain orang. Seperti sekarang ada istilah tahdzir, ingatin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, sesat, ini sesat. Ya akhi, daripada ente bilang ini sesat, lebih baik ingatin umat tuh, kukunya masih panjang yang hadir tuh. Mungkin dia masih belum betul wudunya, mungkin masih belum betul sholatnya. Sibukkan mereka muslim ini dengan ibadah, maka secara otomatis dia akan nanti tinggalkan yang buruk, gitu kan? Itu lebih baik. Allahu a'lam. Adab ketika tempat duduk kita diambil oleh orang lain dalam suatu majelis. Ya kalau antum ikhlaskan silahkan, itu dapat berpahala insya Allah. Tapi kalau antum punya hak, ya, datang dan mengatakan maaf ini tempat duduk saya, itu kita punya hak. Tapi kalau dia tetap tidak mau ya sudah. Karena dalam Islam kita dilarang bertengkar, ya. Tidak boleh bertengkar. Ini sudah kita bahas pada saat dosa besar. Kalau tidak salah yang keberapa tuh 65 yang masalah berdebat. Udah nggak perlu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga. Masih ingat hadisnya itu ya? Tingkat pertama surga. Jadi artinya kita akan bertetangga dengan Nabi SAW. Bagi orang nanti satu camp sama saya itu, satu komplek bertetangga dengan Nabi SAW di awal surga. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran walaupun dia benar. Udah kita sudah bicara, ini maaf tempat saya. Oh tapi kan gini-gini. Ya sudah, pindah aja sebelah. Gak usah ngotot-ngototan untuk apa.
Nanti kalau kita ngotot nyerobot masuk, akhirnya sholat, wah injak-injakan kaki, wah tambah tidak khusyuk sholat. Itu apa, masjid masih luas, alhamdulillah gitu. Ustaz, saya anak muda yang kadang tergelincir kemaksiatan seperti halnya fitnah wanita di akhir zaman ini. Saya meminta solusi dan saran dari Ustaz. Memang wanita itu fitnah, disebutkan dalam hadis. Fitnah bagi memang orang yang menyibukkan diri dengan kaum wanita, kata ulama. Jadi memang dia sering memang sengaja menjerumuskan dirinya di situ. Misal sengaja masih membuka diri kalau ada perempuan yang mau kenalan dibuka. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai SMS, jangan mulai WhatsApp, jangan mulai kenalan. Kalau sudah mau nikah minta sama Allah, ya Allah tunjukin saya wanita yang baik ya Allah. Insya Allah Allah akan petunjuk. Nanti tiba-tiba ada kecenderungan, ada cocok dan seterusnya. Bukan saatnya, karena kalau kita buka percuma. Kalau kita tetap membuka pintu itu akan jadi masalah. Laki-laki juga sebenarnya fitnah bagi perempuan ya, bagi perempuan yang membuka dirinya pada fitnah itu. Sama bahasa saya gitu kan. Jadi saran saya yang pertama adalah antum tutup semua fasilitas yang berhubungan dengan lawan jenis ini, apapun sifatnya. Misalnya interaksi yang sering terjadi, tontonan yang sering menonton, itu memang harus ditutup. Itu yang pertama, tutup dulu. Jadi kalau rumah kita ada yang lubang sehingga angin masuk dan kita rasa dingin, apa yang antum lakukan pertama? Pakai selimut atau tutup lubang dulu? Tutup lubang dulu. Kalau antum pakai selimut masih dingin karena masih terbuka, tutup dulu itu pintu maksiat. Antum leluasa nanti, biar nggak pakai selimut nggak apa-apa, ibadahnya enak tuh. Berhentiin dulu itu, karena ini bahaya nih, ini virus berbahaya, gitu kan? Jadi memang harusnya begitu, tutup semua fasilitas itu, jangan ada. Kemudian kalau memang antum sudah sampai pada tingkat merasa akan terjerumus pada perzinahan karena gejolaknya syahwat, kalau sudah punya kemampuan secara kejiwaan menikah dan menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan ini artinya bisa jalan, sejalan, postur tubuhnya, paras wajahnya tidak jauh, keadaan ekonominya tidak jauh, jenjang pendidikannya tidak jauh. Jadi sepadan, bisa masuk tuh, komunikasinya masuk. Saya pernah kasih contoh, jangan ikhwah gaji 3 juta, nikah sama akhwat yang kosmetikanya 10 juta. Nggak bakal nyambung, habis uang antum itu gitu kan, nggak bisa. Jadi harus cari yang sepadan, nikah dengan yang sepadan. Kalau juga belum punya kemampuan, oh saya masih kuliah Ustaz, saya masih belum bisa. Oh saya masih baru kerja 2 bulan, pengen 1 tahun dulu baru nikah. Baik, sunnah Nabi SAW berpuasa. Berbanyak puasa, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu kan. Sambil menutup tadi pintu-pintu maksiat, insya Allah akan aman. Yang kedua, terkadang saya dibilang terlalu fanatik dengan agama, jadi saya selalu diejek-ejek oleh siapapun, saudara-saudara dan teman-teman saya. Bagaimana saya menanggapinya dan memperkuat iman saya? Tawan dengan senyum. Kamu alim ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Senyum saja. Apapun orang mau bilang. Karena perkataan yang diucapkan oleh orang, caciankah, hinaankah, pujiankah, hanya sepanjang lidahnya. Gak bisa apa-apa. Kalau antum diejek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa. Ya. Saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya. Yang biasa mengatakan anjing bergonggong kafilah berjalan. Nanti kita anggap orang-orang ini anjing, tidaklah gitu kan. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala yang juga jauh lebih mulia, wa idza, tadi dibaca tuh dalam salat kita sama imam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil, bisa menjerumuskan qalu salama, ya udahlah terserah kamu, enggak apa-apa. Santai aja. Yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan. Ustaz, apa hadis raihlah saf pertama walaupun dengan undian? Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau seandainya, kata Nabi SAW, terjemahannya langsung ya, orang-orang mengetahui yang terdapat di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mereka saling bertanding, berundi, bersaing, maka mereka niscaya akan melakukannya. Itu lafaz hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa dalilnya keutamaan saf pertama sebelah kanan, dan jika cuma satu saf, apakah yang harus diisi sebelah kanan dulu, dan kalau sebelah kanan sudah penuh baru diisi sebelah kiri? Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad.
Ya, Nabi SAW menyebutkan, bahkan ada dalam hadis Bukhari Muslim ini masalah fadilah saf awal, gitu kan. Kalau masalah saf kanan ini memang hadis yang tadi saya sebutkan, Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf kanan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan beberapa sahabat berkata, kami sangat senang berada di sebelah kanan Nabi SAW, sebelah kanan saf, karena sering kali beliau kalau mengatakan istawu, menghadap ke sebelah kanan saf, gitu kan. Jadi memang begitu penyebutannya. Dan Nabi SAW pada saat menyusun saf menyuruh berdiri di belakangnya, kemudian mengatur ke sebelah kanan. Itu perintah Nabi SAW memang. Memang saf kanan sampai penuh. Kalau sudah penuh ke kanan baru diisi ke kiri. Memang sunnah Nabi SAW seperti itu. Jam berapakah utamanya waktu sholat duha dan berapa rakaat? Setelah terbit matahari. Itu yang disunnahkan Nabi SAW. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai saat unta merasa teriknya matahari. Ya, jadi intinya naik matahari sudah terbit ya. Itu berarti sudah bisa insya Allah. Kita tidak bisa tentukan jam nih. Karena kadang-kadang kalau musim hujan beda dengan musim panas gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau musim-musim tertentu tuh setengah 7, jam 7 sudah panas tuh, sudah terik, sudah bisa duha. Antum kerja jam 8, boleh duha sebelumnya. Kadang-kadang ada waktu, itu mungkin masih mendung, gelap. Mungkin jam setengah 7 masih gelap gitu kan. Ada kadang-kadang keadaan seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah terbitnya matahari atau terangnya langit. Sampai beberapa saat sebelum menjelang duhur. Ustadz, adakah kajian sunnah di Australia, di daerah kota Canberra? Saya nggak tahu kalau Canberra ya, tapi kalau di yang saya sudah datang di Melbourne, di Sydney, itu ada teman-teman di sana. Nanti mungkin insya Allah saya coba kasih nomor telepon salah satu ikhwah yang ada di Sydney sekarang. Itu mungkin bisa dihubungin dan ditanyain. Saya soalnya tidak tahu apakah memang ini. Saya sebutin nomornya insya Allah, silakan dicatat ini bagi penanya. Namanya Akh Fahmi ya. Nanti tinggal dibilang kalau dari saya insya Allah. Atau bisa ditanyakan ke saudara Akh Faris, nomornya +61 44 9-nya 3 kali 8728 +61 44 93 kali 8728. Kalau yang satu lagi Akh Fahmi ya. Ini soalnya teman-teman yang undang saya ke sana, jadi saya tahunya mungkin mereka bisa punya link ke situ ya. Kalau saudara Fahmi ini +61 42 037 5664 +61 42 037 5664. Sebab Canberra saya tidak tahu ini. Tapi mungkin yang paling dekat dengan Canberra kalau tidak salah Sydney ya. Jika di tempat kita atau luar negeri tidak terdengar suara azan, berdosakah jika seorang laki-laki sholat di rumahnya berjamaah dengan teman-temannya karena tidak terdengar azan? Kalau yang saya tahu tidak terdengar azan di sini maksudnya memang karena tidak ada masjid atau terlalu jauh untuk dijangkau dan tidak terdengar, ini insya Allah tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menanyakan kepada Ibnu Ummul Maktum yang sempat orang buta pamit kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, nggak ada yang pandu, antara rumah saya dengan masjid anda ini banyak binatang buas yang bisa menyerang saya, boleh nggak saya sholat di rumah? Buta, nggak ada pemandunya, banyak binatang buas, rumahnya jauh dari masjid, banyak sekali udurnya nih, gitu kan? Maka kata Nabi SAW awalnya, silahkan sholat di rumahmu. Begitu dia mau keluar dari masjid, turun wahyu. Jibril AS datang menyampaikan. Lalu Nabi SAW panggil dia tuh, dipanggil. Ini kebetulan muadzinnya Nabi SAW. Dia sama Bilal, dua-duanya ini muadzin, Ibnu Ummul Maktum. Maka kata Nabi SAW, atas ma'un nida, kau dengar gak azan dari rumahmu? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau gitu jawab azan itu. Berarti kasuistiknya mendengar azan tolak ukurnya. Tapi ulama merincikan lagi, kalau azan ini tidak didengar, dalam arti kata memang masjid terlalu jauh, kita nggak tahu alamatnya, gitu kan? Tidak tahu juga mungkin kalau ke sana ada sholat jamaah atau tidak, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak didengar seperti kasus di Australia karena memang tidak boleh mic keluar, maka ini bukan udzur, gitu kan? Karena memang tidak mungkin kita bisa dengar azan di jalanan kalau di Australia. Karena memang tidak boleh, dilarang di dalam ya, suaranya. Maka ini bukan udzur.